Marguerite ini sering kali dibelikan barang-barang branded, diajak dinner ke tempat-tempat mewah. Pokoknya Marguerite ini betul-betul dimanjakan dengan berbagai fasilitas mewah sama Pangeran Edward. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam ini seperti biasa aku akan menemani kalian dengan menceritakan tentang kisah hidup seorang wanita yang penuh skandal di masa lalu. Kalian pernah dengar kan ungkapan ini? Perempuan yang terlahir cantik, setengah masalah hidupnya pasti akan terselesaikan. Pernah kalian dengar itu kan? Orang cantik itu biasanya gampang kali mendapatkan privilege berkat kecantikannya itu. Nah, ngomong-ngomong soal kecantikan ini ya, kisah yang akan aku ceritakan malam ini melibatkan seorang wanita berparas rupawan, cantik kali dia, asal Prancis yang berhasil memanfaatkan kecantikannya ini untuk mendapatkan berbagai kemudahan di hidupnya. Mulai dari mendapatkan kekayaan, mendapatkan cinta dari laki-laki, bahkan dia ini juga pernah memakai kecantikannya itu supaya dia lolos dari jeratan hukum atas tindak penghilangan nyawa seorang pangeran Mesir loh. Dan epicnya lagi privilege ini tuh dia dapatkan berkat bantuan dari Raja Inggris yang sempat menjadi kekasih di masa lalunya. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini melibatkan seorang wanita bernama Marguerite Maria Elibert atau biasanya dipanggil Marguerite. Nah, dia ini lahir pada tanggal 9 Desember tahun 1890 di Paris, Prancis. Ayahnya bernama Firmin Elibert, dia bekerja sebagai seorang kusir, sementara ibunya bernama Mary Around, bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART. Nah, Marguerite ini punya adik laki-laki berusia 11 tahun lebih muda, tapi nggak diketahui namanya siapa. Nah, pada masa itu keluarga Marguerite ini tergolong sebagai keluarga miskin di kalangan masyarakatnya Prancis. Selain hidup kekurangan, keluarga mereka ini juga tidak begitu harmonis rupanya. Puncaknya pada suatu hari mereka ini mengalami suatu musibah di mana adiknya Marguerite itu meninggal dunia akibat tertabrak truk waktu dia lagi main. Nah, kematian adiknya itu membuat Firmin sang ayah ini menyalahkan Marguerite karena dia itu dia ini dianggap tidak bisa menjaga adiknya dengan baik. Nah, selain dia menyalahkan Marguerite, Firmin ini juga mengirim Marguerite ke asrama khusus perempuan yang bernama Sister of Mary supaya dia ini lebih bisa disiplin lah gitu dalam berperilaku. Nah, di sekolah itu ternyata Marguerite itu nggak cuma diajarkan tentang kedisiplinan aja di asrama tuh, tapi dia ini juga dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga di rumah orang-orang kaya. Entah apa alasan pihak asrama itu melakukan hal itu, tapi yang jelas pada saat dia ini bekerja sebagai ART, Marguerite ini dikabarkan hamil di usianya yang baru menginjak 16 tahun. Nah, kehamilannya Marguerite ini pun membuat pihak asrama jadi marah besar. Marguerite ini dianggap mencoreng nama baik asrama dan membawa dampak negatif bagi siswa-siswa yang lain. Karena alasan itu, pihak asrama pun akhirnya mengeluarkan si Marguerite ini dan memulangkan dia ke rumah orang tuanya lagi. Setibanya di rumah, mereka bilang itu kan ke orang tuanya, "Bapak, Ibu, mohon maaf, anak kalian ini sudah melanggar aturan. Dia hamil di luar nikah, Pak, Bu. Jadi mulai sekarang kami udah nggak bisa lagi nerima dia jadi murid di sekolah kami harus keluarkan Marguerite, makanya kami balikkan dia ke rumah," kata pihak asrama kayak gitu kan. Nah, dengar kayak gitu apa nggak mengamuk mak bapak ya? Terkejutlah mereka kan. Akhirnya dengan penuh amarah mereka mencecar itu Marguerite dengan berbagai pertanyaan. Siapa yang udah ngambilin kau, Kok malah macam-macam di sana, Aku tuh pengen kau lebih disiplin, pengen kau berubah lebih baik. Ngapa pula aku jadi hamil? Siapa yang ngambilin kau? Di mana rumahnya? Biar ku datangin dia harus tanggung jawab, harus nikahin kau, kata bapaknya. Dan mendengar pertanyaan orang tuanya, Marguerite ini nggak buka suara, dia diam aja, dia nggak mau menceritakan siapa ayah dari bayi yang ada di dalam kandungannya itu. Nah, kebungkaman itu akhirnya membuat orang tuanya si Marguerite ini pun nyerah dan memilih untuk mengabaikannya. Adalah terserah kau lah pokoknya. Kalau anak kau tuh lahir kami nggak mau direpotin ya. Itu kata mereka. Bulan demi bulan pun berlalu hingga tibalah masa di mana Marguerite ini melahirkan seorang bayi perempuan yang juga cantik diberi nama Raymond. Nah, meskipun dia ini sudah melahirkan seorang bayi yang sangat cantik itu, pada masa itu Marguerite ini merasa dia itu belum siap jadi seorang ibu karena dia itu masih mau menikmati masa mudanya. Dan selain memang dia itu nggak siap secara mental, Marguerite ini juga belum mampu secara finansial untuk bisa menafkahi anaknya seorang diri. Dan alasan itulah yang akhirnya mendorong si Marguerite ini untuk
menitipkan si Raymond bayi ini kepada orang lain. Dititipin dulu lah anaknya, entah diadopsi entah kayak gimana, pokoknya dititipin lah anaknya ke orang lain gitu. Setelah menitip anaknya di orang ini, Marguerite pun kembali menjalani masa hidupnya dengan penuh kebebasan. Kala itu Marguerite ini sering sekali menghabiskan waktunya di jalanan sampai akhirnya dia ini mulai terjerumus ke dunia prostitusi. Dan perlu kalian tahu, hal ini didukung dengan kelebihan fisiknya Marguerite yang memang dianugerahi wajah yang sangat cantik. Nah, kecantikan itu kemudian memikat seorang wanita pemilik rumah bordil high class. Ini rumah bordil yang tarifnya mahal kali lah, namanya Madame Dinar. Nah, si Madame ini pada saat melihat si Marguerite untuk pertama kalinya, Madame tuh langsung terpikat gitu dengan kecantikannya Marguerite. Dia langsung ngebatin, cantik juga anak ini, bisa nih dia kalau misalnya aku ajak jadi pegawai di rumah bordilku nih. Udah, akhirnya Madame ini pun segera langsung menghampiri Marguerite dan menyampaikan keinginannya. Dan seperti yang mungkin sudah bisa kalian duga Marguerite ini langsung menyetujui ajakan dari Madame Denard ini tanpa berpikir dua kali. Boleh Madame, nggak apa-apa, saya mau punya uang yang banyak, kata Marguerite kayak gitu. Nah, setelah setuju, Madame Denard pun mengajak Marguerite untuk datang ke rumah bordil high classnya itu dan mulai bekerja di sana. Dan pas dia baru beberapa hari aja bekerja di situ, Marguerite ini langsung jadi primadona di situ. Ada banyak sekali laki-laki kaya yang rela mengantri demi bisa tidur sama dia. Nah, awalnya Marguerite ini melayani mereka tanpa melibatkan perasaan sedikit pun memang. Sampailah tiba pada suatu hari di tahun 1907, ada seorang pelanggan yang berhasil mencuri hatinya Marguerite. Laki-laki itulah yang kemudian mengubah jalan hidupnya Marguerite ini secara drastis. Dimana sejak dia jatuh hati dengan si laki-laki itu, Marguerite ini mulai terlibat dalam berbagai skandal percintaan yang menghebohkan. Dari sinilah awalnya. Jadi ceritanya ketika dia ini sedang bekerja itu, Marguerite ini harus melayani seorang pelanggan bernama Andre Miller. Nah, Andre ini bukan orang biasa, dia merupakan laki-laki kaya raya yang juga usianya jauh di atasnya Marguerite. Waktu itu Marguerite umurnya baru 17 tahun, Andre itu udah 40 tahun. Nah, di pertemuan pertamanya mereka, Andre ini langsung jatuh cinta sama Marguerite. Dan dari situ hubungan keduanya pun mulai dekat dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk pacaran. Jadi bukan klien sama penawar jasa aja, jadi ada hubungan romantis lah di antara mereka berdua. Nah, pada saat menjalin hubungan itu, Andre selalu memanjakan Marguerite dengan hartanya, Dia sering memberikan Marguerite hadiah-hadiah mahal, hadiah-hadiah mewah, bahkan juga membelikan sebuah apartemen mewah juga, untuk Marguerite. Nah, perlakuan itulah yang membuat Marguerite ini jadi makin cinta lah sama si Andre ini. Marguerite sampai ngaku dia ke orang-orang kalau aku tuh sudah nikah loh sama Mas Andre gitu. Sampai-sampai dia ngubah namanya jadi Maggie Miller. Dia pakai nama belakangnya si Andre. Tapi sayangnya rasa cinta itu mendadak sirna setelah Marguerite tahu kalau ternyata Andre ini sudah punya istri. Dengan kata lain, Marguerite itu ya cuma dijadiin wanita simpanan aja sama Andre. Nah, fakta pahit itu tentu membuat si Marguerite ini kecewa dan akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hubungannya sama si Andre. Nah, setelah dia berpisah sama Andre, bukannya dia jadi bahagia, Marguerite ini justru sering ngerasa kesepian gitu loh. Nah, hal ini terjadi karena Marguerite kehilangan semua kemewahan yang biasanya diberikan sama Andre. Lalu karena memang Marguerite ini tidak mau menurunkan standar hidupnya, dia pun mulai mencari lagi laki-laki kaya lain yang bersedia untuk mencukupi semua kebutuhannya. Udah biasa dia di treatment dengan kemewahan sama si Andre, kan dia nggak mau turun level. Akhirnya dia cari lagi nih laki-laki kaya. Nah, di situ Marguerite pun akhirnya berkenalan lagi dengan seorang bangsawan asal Inggris. Nah, inilah dia, Pangeran Edward VIII. Dia kenalan sama Pangeran Edward VIII. Nah, waktu itu Pangeran Edward ini masih berusia 23 tahun, dan waktu itu juga lagi bertugas di Paris sebagai seorang prajurit di Perang Dunia Pertama. Nah, setelah beberapa bulan tinggal di Paris, Pangeran Edward ini sering dibecandain sama kawan-kawannya gara-gara dia tuh masih perjaka. Padahal nih katanya nih yang menurut budaya mereka di usia segitu Pangeran Edward tuh seharusnya sudah pernah berhubungan gitu dengan seorang wanita. Ini kok masih perjaka kayak gitu tuh budaya di sana ya. Dan hal itulah yang mendorong Pangeran Edward ini untuk pergilah itu ke rumah bordil high class milik Madame Dinar tadi tuh. Nah, di rumah bordil itulah Pangeran Edward ini bertemu dan langsung terpesona dengan seorang wanita yang sangat cantik kali, yang tidak lain tidak bukan itulah si Marguerite. Tanpa berpikir dua kali, Pangeran Edward ini pun langsung memilih Marguerite untuk menjadi wanita pertama yang berhubungan sama dia. Nah, ternyata hubungan Pangeran Edward dan juga Marguerite itu nggak berhenti di rumah bordil itu aja, karena sejak malam itu keduanya pun mulai dekat sampai akhirnya sepakat buat pacaran.
pacaran deh sama Pangeran Edward nih Wak. Dan sama seperti kekasih sebelumnya, Pangeran Edward ini juga tidak segan-segan memberikan sebagian hartanya untuk Marguerite Wak. Marguerite ini seringkali dibelikan barang-barang branded, diajak dinner ke tempat-tempat mewah. Pokoknya Marguerite ini betul-betul dimanjakan dengan berbagai fasilitas mewah sama Pangeran Edward secara pangeran. Wak. Nah, hubungan keduanya pun berlangsung selama 1 tahun sampai akhirnya di tahun 1918 Wak, Pangeran Edward pun mengakhiri hubungannya sama siapa ini, sama si Marguerite, karena dia harus balik ke Inggris. Nah, di sisi lain Marguerite itu juga sempat kecewa lah sama kisah cintanya yang tidak berjalan mulus. Dia pun akhirnya move on langsung. Dia berencana untuk mencari kekasih baru, tapi mantan pacarnya adalah Pangeran Edward. Dan sejak saat itu Wak, Marguerite udah nggak mau lagi sembarangan macarin orang. Dia tuh memasang standar khusus di mana laki-laki yang menjadi pacarnya itu harus mampu memberikan kehidupan mewah seperti mantan-mantan dia sebelumnya. Jadi karena dia mungkin udah terbiasa hidup mewah gitu kan. Dan keinginan itu akhirnya juga terwujud lagi Wak, karena tidak lama dari situ Marguerite ini bertemu dan berpacaran lagi dengan seorang milioner asal Prancis namanya Charles Laurent. Dan setelah beberapa bulan pacaran sama si Charles ini, Charles mau membawa hubungan mereka ini ke jenjang yang lebih serius Wak. Jadi nggak cuma pacaran aja, pengen dinikahin si Marguerite ini. Tapi sayangnya rencana itu tidak berjalan lancar karena keluarganya si Charles ini menentang keras hubungan mereka. Jadi mereka bilang lah itu kan ke si Charles kan, orang tuanya, kok tuh ngapain sih nikahin wanita penghibur kayak si Marguerite tuh, ha? Kayak nggak ada wanita lain aja. Pokoknya kami nggak setuju ya Charles ya. Cari wanita lain yang lebih baik dan lebih terhormat dari perempuan itu. Itu kata keluarga si Charles. Nah, meskipun hubungan ini memang ditentang habis-habisan sama keluarga Charles, Wak, Charles tuh kayak nggak mau ngelepasin Marguerite gitu aja tuh loh. Dia tuh tetap kekeh mau nikahin Marguerite karena dia memang udah terlanjur jatuh cinta kali sama si Marguerite itu kan. Dan entah kayak gimana lah detailnya Wak, tapi yang jelas Charles ini tetap menikahi Marguerite di tahun 1919 di Prancis. Menikah mereka. Nah, setelah menikah Wak, Marguerite pun baru tahu kalau ternyata Charles ini memiliki karakter yang sangat berbeda dengan dia. Jadi dia baru tahu kalau Charles ini adalah orang yang terlalu serius, orang yang kaku dan juga agak pelit. Sementara Marguerite ini adalah tipikal wanita yang humble, dia ramah dan tentunya menyukai kemewahan. Nah, perbedaan itu rupanya berdampak buruk Wak sama mereka berdua karena mereka jadi sering bertengkar lah dan juga memperdebatkan hal-hal sepele. Nah, pertengkaran mereka ini jadi semakin pelik lagi setelah Charles itu tahu kalau selama mereka menikah ini, Marguerite itu nggak pensiun Wak, dia itu tetap menjadi wanita penghibur. Jadi dia nggak mau berhenti dari tempat rumah bordil high classnya itu. Nah, nggak tahan sama perilakunya Marguerite, akhirnya Charles ini si suaminya ini pun memutuskan untuk menceraikan Marguerite. Sedih juga Marguerite waktu itu Wak, dia juga sayang sama si Charles kan. Cuman di sisi lain Marguerite ini juga bersyukur karena menurut sidang pengadilan Wak, Charles ini wajib memberikan tunjangan untuk Marguerite dengan nominal yang sangat-sangat fantastis. Jadi Marguerite itu macam dikasih uang perpisahan gitu loh Wak dari perceraian itu. Dan uang perpisahan itu Wak kemudian Marguerite gunakan untuk dia beli lah itu rumah baru, dia beli mobil baru, dia beli itu beberapa ekor kuda sama kandangnya dan juga memperkerjakan beberapa pelayan tuh dari uang perpisahan tuh. Pokoknya perceraian itu membuat Marguerite ini bukannya miskin Wak, jadi makin kaya. Tapi walaupun memiliki kehidupan bergelimang harta, rupanya di sini Marguerite belum merasa puas Wak. Ada saat-saat di mana Marguerite ini merasa balik kesepian lagi dan membutuhkan kasih sayang dari seorang laki-laki. Di situ dia mikirkan, aku cari pacar lagi aja lah, sepi kali lah hidup aku nih nggak ada pacar, walaupun duit aku banyak, dia juga butuh kasih sayang lagi gitu ceritanya kan. Nah, pemikiran itulah Wak yang mendorong Marguerite ini pun berkelana lagi dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mencari laki-laki yang bisa dia pacarin. Sampai pada suatu hari Marguerite ini berkesempatan mengunjungi Mesir bersama salah satu temannya. Nah, ketika dia berada di Mesir itulah Wak, Marguerite ini bertemu lagi dengan seorang laki-laki yang bernama Ali Fahmi Bey. Nah, Ali ini Wak bukan orang sembarangan, dia ini pangeran Mesir. Pangeran Mesir ya, yang tentunya memiliki harta yang sangat berlimpah. Dan hal itulah yang membuat Marguerite ini berniat untuk menggoda Pangeran Ali dengan segala kecantikannya. Jadi macam dia tebar pesona lah kayak gitu kan. Tapi sebelum Marguerite ini melakukan niatnya, belum lagi si Marguerite ini tebar pesona, Pangeran Ali ini udah terpesona duluan Wak sama kecantikan Marguerite. Memang Marguerite itu cantik kali. Betul, nggak lama Pangeran Ali pun langsung menghampiri Marguerite dan mengajaknya untuk berkenalan. Dari situ Marguerite tahu kalau Pangeran Ali ini
ternyata berusia jauh lebih muda dibanding dirinya, Wak. Jadi waktu perkenalan itu Pangeran Ali ini masih berusia 22 tahun. Sementara Marguerite 10 tahun di atasnya, 32 tahun umurnya. Dan selain berbeda usia, Wak, Marguerite dan Pangeran Ali ini juga memiliki sederet perbedaan lainnya, mulai dari perbedaan agama, perbedaan budaya, dan lain sebagainya. Tapi semua perbedaan itu tidak menyurutkan ketertarikan keduanya untuk menjalin hubungan, untuk bersama, Wak. Karena tidak lama setelah berkenalan, mereka ini justru makin akrab lagi dan menjalin hubungan sebagai pasangan kekasih. Lalu setelah beberapa bulan pacaran, Pangeran Ali ini pun memutuskan untuk melamar Marguerite untuk menjadi istrinya. Mendengar lamaran itu, Marguerite nggak langsung mengiyakan tuh. Dia justru bercerita banyak hal terkait hidupnya, pekerjaannya sebagai wanita penghibur dia kasih tahu juga, dan juga kegagalannya pada pernikahan sebelumnya. Dia jujur lah itu kan sama pacar ini, sama Pangeran Ali. Dan setelah dia bercerita panjang lebar, Marguerite ini nanya lah, kamu berubah pikiran nggak sama semua masa lalu aku? Aku nih bukan wanita baik-baik loh. Kamu jadi nggak nih nikahin aku setelah aku dengar semuanya? Kata Marguerite kayak gitu kan. Pangeran Ali bilang, aku nggak peduli sayang sama masa lalu kau. Aku masih tetap mau nikahin kau. Kata dia gitu. Tapi Wak, meskipun dia ini tidak keberatan dengan masa lalunya Marguerite, Pangeran Ali di situ mengajukan 3 persyaratan untuk Marguerite. Yang pertama, Marguerite ini harus berhenti dari pekerjaannya sebagai wanita penghibur. Ya. Terus yang kedua, Marguerite ini harus masuk Islam dan dia ini juga harus mau pindah ke Mesir. Dan yang terakhir, Marguerite ini harus mengizinkan Pangeran Ali apabila dia ingin menikah lagi atau poligami. Itu 3 syarat dikasih sama Pangeran Ali. Dengar persyaratan itu, setuju Marguerite. Setuju. Tapi Marguerite ini juga mengajukan persyaratan lain. Persyaratannya adalah dia diperbolehkan memakai baju khas barat seperti kebiasaan sehari-harinya. Itu aja persyaratan dari Marguerite. Jadi Marguerite waktu itu tuh nggak mau ngikutin budaya Mesir dalam hal berpakaian gitu, Wak. Boleh? Setuju? Oh setuju, kata Pangeran Ali. Nggak apa-apa, itu nggak masalah sama aku. Jadi akhirnya mereka tuh kayak dapat win-win solution lah gitu. Nah, setelah menyepakati persyaratan itu, Wak, Marguerite dan juga Pangeran Ali pun menikah di Mesir di bulan Januari tahun 1923 secara Islam. Di masa-masa awal pernikahan, Wak, Marguerite dan juga Pangeran Ali ini memang sama-sama berbahagia. Mereka saling mencintai, mereka saling menyayangi, mereka selalu bermesraan di setiap waktu. Tapi ya itu dia, hal itu juga nggak berlangsung lama, Wak, karena memasuki bulan ketiga menikah, mereka jadi sering bertengkar karena tidak bisa beradaptasi dengan semua perbedaan yang ada di hubungan mereka. Pangeran Ali tuh nggak bisa berkompromi gitu loh, Wak, dengan kebiasaannya Marguerite rupanya. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi setiap kali mereka ini menemui perbedaan atau masalah sepele lah gitu, mereka ini jadi sama-sama tersulut emosi dan selalu berujung pada pertengkaran. Nah, pertengkaran demi pertengkaran itulah yang akhirnya menjadi awal mula terseretnya Marguerite pada sebuah tindak kriminal yang sangat-sangat menghebohkan dunia kala itu, Wak. Nah jadi nih, Wak, ya, karena seringnya bertengkar, pada suatu hari Pangeran Ali ini bilanglah ke Marguerite, kayak kita nih butuh hiburan, nah kita nih butuh liburan biar kita nggak bertengkar terus. Ayo kita liburan ke Inggris yuk, kata si Ali. Nah, oh boleh yang aku setuju, kata Marguerite kan. Nah setelah setuju, di bulan Juli tahun 1923 keduanya pun terbang lawak ke London demi bisa memperbaiki hubungan pernikahan mereka. Dan setibanya di London, mereka menginap di sebuah hotel mewah yang bernama Hotel Savoy selama beberapa hari ke depan. Awalnya liburan itu berjalan lancar-lancar aja, memang, Wak, mereka kembali harmonis dan tidak lagi bertengkar seperti sebelum-sebelumnya. Tapi sayangnya keharmonisan itu juga tidak berlangsung lama karena ada sebuah kejadian yang membuat hubungannya Marguerite dan juga Pangeran Ali ini kembali memanas, Wak. Jadi ceritanya di tanggal 9 Juli tahun 1923, Pangeran Ali sama Marguerite ini lagi nonton pertunjukan teater gitu, Wak, yang ada di London tuh lah. Nah, sepulang dari acara, mereka itu terlibat perdebatan yang sangat sengit. Entah apa pemicu perdebatan itu, tapi yang jelas pada saat itu Marguerite ini gegara, dia terpancing emosi, dia sampai marahin, ngebentakin suaminya di depan umum. Malulah suaminya kayak gitu, kayak nggak ada harga diri ya kan. Nah, karena nggak terima sama perlakuan itu, Pangeran Ali pun langsung menarik tangannya si Marguerite dengan kasar dan mengajaknya balik lagi ke hotel. Terus setibanya di hotel, bukannya membaik, lanjut lagi bertengkar kayak gitu, Wak. Yang ada makin panas lagi. Nah, dengan emosi yang memuncak, Marguerite pun akhirnya nekat lah di situ. Dia ambil pistol, ditembaknya itu Pangeran Ali
secara membabi buta, Wak. Tekapar langsung Pangeran Ali. Nah, di sisi lain setelah mendengar ada suara tembakan di area hotel itu, petugas hotel pun langsung mendatangi kamarnya Marguerite. Dan begitu pintu dibuka, di sanalah mereka melihat Pangeran Ali sudah sekarat dengan luka tembak di bagian leher, kepala, dan juga punggungnya, Wak. Petugas itu pun langsung memanggil ambulans, panggil juga polisi ya kan, untuk membawa Pangeran Ali ke rumah sakit dan juga untuk memeriksa keadaannya di sana. Tapi sayangnya, Wak, sebelum sampai di rumah sakit, Pangeran Ali ini sudah menghembuskan nafas terakhirnya di perjalanan. Meninggal lakinya di situ gara-gara ditembak itu sama si Marguerite. Nah, setelah Pangeran Ali tewas, Wak, Marguerite pun langsung ditangkap sama polisi dan langsung dijadikan tersangka atas kasus penembakan suaminya. Dalam waktu singkat, Wak, tindak kriminal itu pun langsung menjadi trending topik di berbagai penjuru dunia. Publik pasti langsung bertanya-tanya waktu itu, kok bisa Pangeran Mesir loh, seorang kaya raya ini bisa dihabisin sama istrinya sendiri. Ternyata istrinya tuh mantan wanita penghibur pula. Nah, karena antusiasme masyarakat yang sangat besar, Wak, pengadilan Inggris pun segera langsung menyeret Marguerite ke persidangan 2 bulan setelah kejadian itu. Dan setelah sidang ini digelar, Wak, ribuan masyarakat Inggris pun berbondong-bondong itu semuanya mendatangi pengadilan untuk bisa menyaksikan sidang itu secara langsung. Bahkan nih, Wak, beberapa orang yang ada di sana juga sampai rela loh ngeluarin duit biar bisa masuk ke ruang sidang itu demi bisa bertatap muka sama Marguerite. Seheboh itu, nggak usah lah zaman dulu, zaman sekarang aja kalau ada pangeran manalah itu ditembak sama istrinya mantan kayak gitu, apa sih kan juga heboh ya kan. Nah, selama persidangan itu, Wak, Marguerite ini nggak sendirian. Dia ditemani sama pengacara kondang pengacara kondang dari Inggris ya, namanya Edward Marshall. Dan seolah sudah berpengalaman, Wak, Edward ini pun membuat sebuah strategi licik supaya Marguerite ini bisa lolos dari jeratan hukum, yaitu dengan memposisikan Marguerite ini seolah-olah Marguerite lah yang menjadi korban. Jadi si Edward pengacara ini, Wak, bilang ke hakim kalau Marguerite ini terpaksa menembak Pangeran Ali karena Pangeran Ali sudah berniat untuk menghabisi nyawanya Marguerite, Pak Hakim. Dan selain itu perlu Pak Hakim tahu kalau selama menikah Marguerite ini selalu menerima kekerasan fisik dari suaminya. Dia sudah tersiksa sejak lama, Pak Hakim, kata Edward kayak gitu. Nah, rupanya, Wak, strategi itu membuahkan hasil. Pengadilan Inggris akhirnya memvonis Marguerite tidak bersalah, Wak. Dan dia dibebaskan tanpa harus menjalani masa hukuman di penjara. Betulan langsung bebas dia. Padahal dia udah ngabisin nyawa orang loh, udah ngabisin nyawa suaminya loh ya kan. Keputusan itu tentunya menuai kontroversi dari berbagai pihak yang ada di sana, Wak. Terutama dari kalangan bangsawan Mesir, tempat asalnya Pangeran Ali. Mereka menganggap kalau jelas Marguerite ini bersalah dan seharusnya dia diberikan hukuman yang setimpal, bukan malah dibebaskan. Tapi mau segimanapun masyarakat dan juga keluarganya Pangeran Ali ini keluarganya bukan keluarga main-main, Wak ya. Walaupun mereka sudah memprotes hal kayak gitu, pengadilan Inggris sudah mantap dengan keputusan mereka. Nggak bisa, pokoknya memang Marguerite ini nggak bersalah dan kami tidak berhak untuk menghukum dia, itu kata pengadilan. Dan karena keputusan itu juga sudah final, ya udah akhirnya keluarganya Pangeran Ali ini pun terpaksa menerimanya dengan lapang dada. Cuman, Wak, di sini tanpa mereka ketahui, ternyata Marguerite itu bisa lolos dari hukuman itu bukan berkat Edward aja loh, Wak. Itu tuh sebenarnya nih puncaknya itu berkat bantuan mantan pacarnya. Siapa dia? Pangeran Edward 8. Kok bisa? Nah, ini aku jelasin lah sedikit, Wak ya. Jadi setelah ditangkap polisi, Wak, ternyata Marguerite ini ngirim surat. Waktu pertama kali ditangkap tuh, dia ngirim surat ke Pangeran Edward mantannya. Nah, di surat itu Marguerite minta tolong supaya dia ini dibebaskan dari jerat hukum, dan kalau kau mau nolongin aku, Pangeran Edward, aku bakal menyebar luaskan rahasia tentang keluarga. Jadi ternyata dulu waktu mereka pacaran, Wak, Pangeran Edward ini kayak jadi sering curhat lah gitu kan, tentang aib-aib kerajaan Inggris, termasuk juga aib tentang keluarganya. Nah, curhatan itulah, Wak, yang akhirnya dipakai Marguerite untuk mengancam Pangeran Edward. Kau bantu aku nggak? Kalau nggak aku sebarkan nih aib-aib nih. Nah, karena khawatir aib itu tersebar luas, Pangeran Edward ini pun akhirnya mengirimkan pengacara terbaik yang dimiliki oleh kerajaan Inggris untuk bisa mendampingi proses persidangannya Marguerite. Siapa pengacara itu? Itulah tadi si Edward Marshall tuh. Itu kiriman dari Pangeran Edward, Wak. Memang betul kan lolos dia dari jeratan hukum. Udah lah tuh kan, akhirnya singkat cerita setelah persidangan kasusnya itu selesai, Marguerite ini pun segera kembali ke negaranya yang ada di Prancis. Setibanya di Prancis, Wak, Marguerite itu langsung banyak haters, dicemooh dan dibicarakan secara negatif sih dia sama masyarakat Prancis ya kan. Dan hal itulah yang membuat Marguerite ini memutuskan untuk tobat
dia memutuskan untuk berubah, Wak. Dia tidak lagi kembali ke tempat high class bordil tadi itu. Dia juga tidak kembali lagi ke tempat-tempat mewah. Dia ini juga sudah mulai kembali lagi ke anaknya yang dulu dia titipkan tuh, si Raymond tuh. Dia balik lagi sana, diasuhnya lagi si Raymond itu. Lalu juga di masa tuanya, Marguerite ini diketahui lebih sering menyendiri di apartemen miliknya sampai akhirnya dia meninggal dunia di usianya yang ke-80 tahun. Gitu akhir hidupnya. Akhir hidup dari mantan milioner kala itu. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang seorang perempuan yang bernama Marguerite Elibert, seorang wanita cantik yang hidupnya penuh dengan skandal. Kasihan kali aku tengok Pangeran Ali itulah. Dia ini kan bisa dibilang tidak mendapatkan keadilan yang harusnya dia dapatkan kan, Wak. Cuma kayak gimana lagi, pengadilan Inggris macam udah yakin gitu loh sama keputusannya ya kan. Tapi terlepas dari kecantikannya Marguerite yang membawa berbagai kemudahan itu, Wak, di sisi lain Marguerite ini juga beberapa kali mengalami kemalangan memang. Dia tuh nggak pernah bertahan dengan satu laki-laki ya kan, Wak. Entah dia cuma dijadikan simpanan aja, dia diputusin, dia diceraikan. Pokoknya nggak ada laki-laki yang mau hidup menua dengan Marguerite. Dari kisah ini kita jadi tahu kalau kecantikan bukan segalanya dan bukan sesuatu yang selamanya bisa diandalkan. Kalau Allah mengizinkan, kita semua nih pasti tua, Wak. Pasti ada di masa kita tuh udah nggak cantik lagi gitu loh. Oleh karena itu alangkah baiknya kecantikan seorang wanita ini juga diimbangi dengan perilaku dan juga sikap yang baik, Wak. Ya semoga semuanya kayak gitu, amin. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah request soal kasus ini. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau ngupload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.